Shalom, aku mau sharing tentang saat teduh. Mungkin di tengah kita itu udah gak asing banget dengan yang namanya saat teduh. Bahkan kita berpikir, saat teduh paling isinya juga cuma pujian penyembahan, doa, lalu baca Alkitab. Yes, emang itu step-stepnya kita buat saat teduh. Tapi, yuk evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukannya itu setiap hari? Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Jujur saya pun juga belum bisa menjadi orang yang konsisten setiap hari. Tapi saya mau belajar buat melakukannya. Tapi emang sesusah itu untuk membangun yang namanya konsisten, melakukan saat teduh setiap hari. Membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Jatuh bangunnya tuh pasti ada. Bahkan jatuhnya tuh keras banget. Tapi itu yang namanya berproses. Kita sama-sama dibentuk oleh Tuhan, kita sama-sama dipilih oleh Tuhan buat menjalani proses ini. Sakit memang, tapi ini pengorbanan kita buat Tuhan. Ini bukti pembalasan cinta kasih kita atas cinta kasihnya Tuhan. Di antara teman-teman pernah gak sih berpikir, step saat teduh itu kan ada pujian penyembahan, dimana aku gak punya suara bagus untuk menyanyi. Bahkan aku ngomong aja tuh suaranya udah gak enak banget di telinga. Aku juga gak pandai untuk bermain musik. Terus gimana caranya aku saat teduh? Kalaupun aku paksain buat menyanyi, itu pasti feel-nya tuh gak dapet. Itu juga yang pernah aku tanyain dalam hati aku ke Tuhan. Tapi di sini talenta tuh dari Tuhan. Tuhan tahu kapasitas diri kita. Tuhan udah taruh talenta-talenta di tiap-tiap orang tuh pasti berbeda. Tuhan kasih kamu talenta ini, itu berarti talenta yang terbaik. Mungkin talentamu emang bukan di bidang menyanyi dan bermain alat musik. Ya udah, syukuri. Loh, tapi kan saat teduh tuh butuh suara bagus untuk menyanyi, mungkin alat musik untuk mengenakan pujian. Ya itu mungkin komponen yang penting, tapi itu bukan yang terutama dan utama. Yang dibutuhkan Tuhan adalah hati seorang hamba, hati seorang penyembah. Percuma kamu punya suara bagus, percuma kamu bisa bermain alat musik dengan bagus, tapi di dalam hati kamu hanya ingin pujian dari dunia. Di hati kamu gak ada hati seorang hamba, di hati kamu tidak ada hati seorang penyembah. Bahkan lebih baik jika kamu menyanyi dengan suara pas-pasanmu, tapi kamu menyanyinya dengan hati yang tulus. Kalau di antara teman-teman punya talenta di bidang menyanyi, di bidang bermain alat musik yang bagus, ya puji Tuhan, yang kembangkan itu buat melayani Tuhan, buat jadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kamu lebih hafal lagu sekuler daripada lagu-lagu rohani. Bahkan kamu sama sekali tidak ingin menggunakan talentamu untuk melayani Tuhan. Salah besar. Talenta itu dari Tuhan, ya kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Bahkan dari apa yang kita bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus kalau baca Alkitab gimana ya? Aku udah coba baca, aku udah belajar untuk memahami, tapi kok gak ngerti-ngerti. Makanya setiap kali kamu mau baca Alkitab, kamu minta hikmat dari Tuhan. Karena Alkitab yang kita baca gak bisa kita terima dengan logika, hanya bisa kita terima dengan hikmat. Aku udah doa, aku udah minta hikmat sama Tuhan, tapi kok masih gak ngerti. It's okay, karena kita pun juga lagi belajar. Kita gak bisa menjadi manusia instan yang sekali baca Alkitab langsung ngerti, celing gitu.
bisa. Bahkan jadi pendeta pun juga harus sekolah. Yang penting kamu usaha dulu, kamu baca setiap harinya. Pasti suatu hari kamu bisa nemuin hikmat tersendiri. Kamu bisa memahami, oh ini maksud Alkitab yang dulu aku gak ngerti. Belajar aja sehari minimal 1 pasal. Pasti dalam nama Yesus hikmat akan turun atasmu. Lalu mungkin di antara teman-teman sebenarnya tuh hatinya tuh aku mau untuk saat teduh, aku mau berbalik dari dunia jahatku, aku mau berbalik untuk hidup seturut firman Tuhan. Aku gak ingin kompromi, aku gak ingin hidup kedagingan lagi. Tapi kok aku gengsi sama teman-temanku, aku juga merasa gak layak atas dosa-dosaku. Ingat satu hal ini teman-teman, Tuhan gak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Dia selalu nunggu kamu untuk berbalik. Karena sepenuhnya kamu punya hak untuk memilih, kamu punya kuasa untuk memilih. Karena kita bangun tidur aja tuh udah dihadapkan pilihan. Kita mau saat teduh atau handphone kita. Tuhan udah rindu kamu, Tuhan udah tunggu kamu, Tuhan pengen peluk kamu. Tinggal nunggu aja kamu jalan balik kepadanya. Satu hal yang perlu kalian tanemin di hati kalian, kesalahanmu gak akan pernah membuat kamu kehilangan Tuhan. Tuhanmu selalu ada menyertai kamu. Dia menggendong kamu saat kamu terpuruk. Tanpa kamu sadari, Dia selalu ada di samping kamu, menemani kamu beraktivitas. Loh, kalau gitu yaudah dong, aku hidup dalam dosa aja. Toh Tuhan tuh Tuhan yang pengampun. Toh kenakalan remaja itu wajar kan? Kamu tahu gak sih, di antara kita gak ada yang pernah tahu waktunya Tuhan untuk mengadili kita semua kapan. Gak ada satupun yang tahu, tapi Tuhan sudah bilang, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Tuhan turun ke dunia untuk menjemput kita, udah terlambat untuk kamu minta tobat. Makanya kamu gunakan kesempatan yang ada untuk berbalik sama Tuhan. Tuhan udah ingetin kamu, jangan sampai kamu hilang, jangan sampai kamu gak peka atas panggilan ini. Karena Tuhan sudah sering kali ingatkan kamu bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan berwaspadalah. Gak usah gengsi-gengsi lagi, gak usah merasa gak layak lagi, karena Tuhan udah tebus lunas kamu. Sekarang gantian kamu yang membalas cinta kasihnya dengan pelayananmu, dengan kamu menjadi dampak bagi dunia ini. Tuhan cuma meminta kamu menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu untuknya. Datang ke Tuhan, jangan pas ada butuhnya aja. Jangan menjadi manusia yang awalnya haleluya, tapi ketika kamu mendapatkan apa yang kamu doakan, kamu menjadi manusia yang haleluya. Berjaga-jagalah teman-teman, karena tanda-tanda yang Tuhan sampaikan sudah mulai tergenapi. Hari-hari ini gak akan pernah menjadi hari-hari yang mudah lagi. Kita gak akan pernah mampu sendirian. Maka dari itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu uluran cinta kasih dari Tuhan. Tuhan selalu welcome sama kamu. Meskipun kamu udah ninggalin Dia selama bertahun-tahun. Bahkan untuk doa pun kamu gak pernah. Untuk baca Alkitab pun kamu cuma baca Alkitab ketika di gereja. Bahkan di gereja kamu cuma baca Alkitab lewat handphone kamu,
bukan dengan Alkitab. Yuk, belajar untuk berubah, belajar untuk hidup dalam Tuhan. Kita nyatakan hari ini kita tidak mau kompromi lagi dengan dunia ini. Kita mau 100% hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita mau hidup kita dipakai lebih dan lebih lagi oleh Tuhan. Amin. Renungkan ini teman-teman. God bless you.